Di tahun 2026, jam tangan bukan cuma berubah dari segi desain, tapi banyak brand mulai naik level, dari mesin, material, sampai fungsi yang semakin spesifik. Dan yang menarik, upgrade ini bukan sekedar gimmick, tapi benar-benar mengubah arah industri jam tangan. Halo sahabat TGJ Watches, kembali lagi bersama saya Spinky Wijaya Kusuma. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu bagaimana beberapa jam tangan di tahun 2026 mengalami upgrade besar, bukan hanya dari tampilan, tapi dari sisi teknologi, fungsi, dan identitas brand. Kalau sebelumnya banyak orang melihat jam tangan hanya sebagai aksesori, sekarang kita mulai melihat evolusi yang jauh lebih dalam. Jadi langsung saja lihat videonya. Kita mulai dari upgrade paling fundamental, yaitu movement. Di tahun 2026, beberapa brand mulai mendorong batas akurasi ke level yang sebelumnya sulit dibayangkan. Salah satu contoh yang sangat menarik adalah Omega Constellation Observatory yang menggunakan kaliber terbaru seperti 8914 dan 8915 yang sudah memenuhi standar master chronometer dengan tingkat presisi sangat tinggi. Menariknya, pendekatan yang digunakan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada metode konvensional. Omega mulai mengeksplorasi sistem pengukuran akurasi berbasis suara untuk membaca performa movement secara lebih detail dan real time. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya movement yang berkembang, tetapi juga cara kita memahami dan mengukur presisi itu sendiri. Inovasi ini bukan sekedar peningkatan teknis, melainkan langkah besar dalam mendefinisikan ulang standar akurasi dalam dunia horologi modern. Selanjutnya kita masuk ke dunia diver watch yang juga mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu contohnya adalah Longines Hydro Conquest versi terbaru yang membawa berbagai peningkatan penting, baik dari sisi material maupun performa. Penggunaan bezel seramik generasi baru membuatnya jauh lebih tahan gores dan mampu mempertahankan tampilan tetap bersih dalam jangka panjang. Di sisi lain, movement yang digunakan juga semakin tahan terhadap medan magnet, sebuah faktor penting dalam penggunaan modern yang penuh paparan elektronik. Selain itu, peningkatan power reserve hingga sekitar 72 jam memberikan fleksibilitas lebih, sehingga jam tetap berjalan meskipun tidak dipakai selama beberapa hari. Hal ini membuat diver watch tidak lagi sekedar jam tahan air, tetapi berkembang menjadi tool watch yang lebih serius dengan fokus pada durability, precision, dan reliability dalam berbagai kondisi ekstrim. Upgrade berikutnya terjadi di area complication, tetapi dengan arah yang berbeda. Jika dulu complication sering dianggap sebagai fitur tambahan untuk prestige, di tahun 2026 kita mulai melihat complication yang lebih niche dan spesifik. Salah satu contoh menarik adalah Tag Heuer Carrera Chronograph Seafarer. Jam ini menghadirkan fitur Tide Indicator atau pasang surut laut yang sebenarnya sangat spesifik untuk kebutuhan tertentu seperti aktivitas maritim. Inspirasi desainnya diambil dari model tahun 60-an, namun dikombinasikan dengan movement modern seperti TH20 in-house movement. Ini menunjukkan bahwa complication tidak lagi sekedar kompleks, tetapi mulai kembali ke akar fungsionalnya, dibuat untuk kebutuhan yang nyata, bukan hanya untuk terlihat rumit. Selain movement dan fungsi, material juga menjadi fokus besar di tahun 2026. Kita mulai melihat penggunaan material seperti seramik dengan warna dan finishing baru, karbon komposit yang semakin ringan, hingga sapphire case yang semakin populer di segmen high-end. Brand seperti Richard Mille Sapphire Series dan Hublot Big Bang Ceramic menjadi contoh bagaimana material tidak hanya soal kekuatan, tetapi juga bagian dari identitas desain. Pendekatan ini menunjukkan bahwa jam tangan modern bukan hanya alat, tetapi juga eksperimen engineering dan estetika. Fokusnya bukan lagi sekedar tahan lama, tetapi bagaimana material bisa memberikan pengalaman visual dan teknis yang berbeda. Terakhir, kita masuk ke arah yang paling menarik secara emosional, kombinasi desain dan heritage. Contohnya adalah Zenith Defy Revival A3643 yang membawa kembali desain klasik dari tahun 1969, tetapi dengan sentuhan modern di movement dan proporsi case.
Ini menciptakan keseimbangan antara nostalgia dan teknologi. Desain lama yang sudah terbukti timeless dipadukan dengan performa modern yang lebih reliable. Tren ini menunjukkan bahwa brand tidak hanya melihat ke depan, tetapi juga kembali ke akar mereka, menghidupkan kembali identitas lama dengan cara yang relevan untuk market saat ini. Kalau kita rangkum, upgrade jam tangan di tahun 2026 bergerak ke 4 arah utama. Movement yang semakin akurat dan canggih, material yang semakin ekstrim dan inovatif, complication yang lebih niche dan fungsional, serta desain yang menggabungkan heritage dengan teknologi modern. Artinya, ini bukan lagi soal jam baru, tetapi tentang evolusi bagaimana sebuah brand mengekspresikan identitasnya melalui teknologi dan desain. Menurut kalian, upgrade mana yang paling menarik? Movement, material, complication, atau desain? Atau hanya gimmick? Coba tulis komentar kalian. Dan buat kalian yang suka video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dan juga nyalakan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar jam tangan mewah dan keren lainnya. Kita ketemu lagi di next video berikutnya. See you, bye-bye.